Salam sehat, aku sehat, keluargaku sehat, kotaku sehat, provinsiku sehat, bangsa dan negaraku sehat, Indonesia sehat, bangkit dan pulihnya kembali ekonomi kita, dan Indonesia jaya kembali. Amin. Saudara-saudara, saya terpanggil untuk memberikan kesaksian sebab muncul pro dan kontra terhadap program pemerintah mengenai vaksin. Vaksin adalah sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah kita agar supaya bisa meredam dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, saudara-saudara, pada bulan Januari tahun ini saya terpapar COVID-19. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, efek atau reaksi atau gejala medis yang saya alami itu cukup berat. Tulang-tulang saya begitu sakit, rasanya mau copot, saudara-saudara. Disertai demam, batuk, pilek, kemudian pusing, kepala sakit, nyut-nyut, dan rasanya mau pecah, saudara-saudara. Lalu kemudian mual, rasanya mau muntah, tidak bisa makan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, pada waktu itu, dalam hari-hari itu, saya merasa begitu berat, sakit yang belum pernah saya alami, saudara-saudara. Sepanjang hidup saya belum pernah merasakan rasa sakit yang seperti itu, saudara-saudara. Ketika saya tidur, badan saya ketika menyentuh tempat tidur, rasanya begitu sakit. Kulit badan ini begitu sakit, saudara-saudara. Dan kemudian waktu itu saya memutuskan untuk isolasi mandiri, isoman di rumah saja. Dan tetap berkonsultasi dengan dokter. Meminta petunjuk dokter agar supaya dokter memberikan saran, obat, dan vitamin. Dan kemudian saran-saran dokter yang lain saya ikuti dengan baik. Dan dengan pertolongan Tuhan tentunya kemudian saya bisa setelah 14 hari saya rapid antigen. Dan kemudian saya plus PCR, swab PCR, dan kemudian saya dinyatakan negatif. Dan saya bisa sembuh sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian 1 bulan yang lalu, pengalaman saya kaitkan dengan pengalaman teman dari istri saya. 1 bulan yang lalu, dia terpapar COVID-19. Positif, swab PCR dia positif. Tapi sebelum dia terpapar, dia sebelumnya sudah divaksin 2 kali. Nah, ketika dia divaksin, dia menyadari bahwa dia ada penyakit bawaan dan rentan terhadap COVID-19. Karena itu dengan cepat dia divaksin dengan harapan dia tidak tertular kembali. Padahal kenyataannya ternyata vaksin itu tidak menjamin 100% kita tidak tertular. Karena itu maka kemudian ada peraturan pemerintah yang lain, jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, teman dari istri saya ini setelah divaksin, kemudian beberapa bulan kemudian dia terpapar COVID-19. Dia sakit, dia ada gejala-gejala yang kemudian gejala klinis yang kemudian membuat badannya juga mengalami sakit. Tetapi menurut kesaksian dari teman istri saya ini, dia tidak parah, saudara-saudara. Dia tidak parah. Karena, saudara-saudara, saya kemudian memunculkan sebuah pendapat atau kesimpulan mengenai akibat dari vaksin, saudara-saudara. Jadi saya kemudian memberikan kesimpulan bahwa ternyata orang yang vaksin, sekalipun dia terpapar COVID-19 dan ada penyakit bawaan, tapi karena ada vaksin yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga kemudian membentuk sebuah pasukan yang memerangi virus dari luar yang masuk ke dalam tubuh ini, sehingga pada akhirnya efeknya adalah dia baik-baik saja dan kemudian tidak lama kemudian dia mengalami kesembuhan. Tidak sampai 14 hari dia dinyatakan negatif. Lalu kemudian 1 bulan yang lalu, saudara-saudara, saya mengalami di rumah kami, di mana istri saya juga terpapar COVID-19. Memang istri saya tidak langsung swab PCR, tetapi gejala-gejalanya hampir mirip dengan saya. Dan saya satu kamar dengan istri saya, saudara-saudara. Biasanya kalau orang yang terpapar COVID-19, itu kemudian anggota keluarganya biasanya tidak satu kamar sebab takut terpapar kembali. Nah, saudara-saudara, saya melihat istri saya sekalipun semua gejala, dan itu lebih dari 14 hari dia mengalami sakit, saudara-saudara. Sekalipun gejalanya hampir sama tapi ringan. Bisa makan,
Dia kehilangan penciuman, tulang badan ini sakit, tulang-tulang rasanya mau copot. Lalu kemudian demam, pilek juga. Penciumannya hilang, alat perasaannya juga hilang, saudara-saudara. Tetapi yang luar biasa yang saya lihat adalah bahwa istri saya bisa makan, bisa tidur, dan demam itu hanya beberapa hari. Kemudian setelah itu dia mengalami pemulihan, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kemudian saya menyimpulkan lagi bahwa ternyata vaksin ini sangat berdampak. Itu sangat menolong kita ketika kita terpapar COVID-19. Nah, saudara-saudara, dari dua pengalaman ini dan kemudian saya sendiri, saudara-saudara, saya sendiri pada waktu istri saya terpapar, saya masih tidur dengan istri saya. Dan saya beberapa hari saya juga demam. Artinya bahwa saya sudah pernah terpapar, saya sudah pernah vaksin. Saya masih kemungkinan bisa terpapar kembali. Tetapi ada catatannya, tetapi gejala klinisnya sangat ringan. Dan saya cuma demam sedikit dan kemudian sembuh. Nah, dari pengalaman ini maka kemudian saya memberikan kesimpulan. Saya bukan seorang dokter, tapi pengalaman pribadi yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Negeri kita harus bangkit. Nah, karena itu maka kemudian saya memberikan kesaksian pengalaman saya. Dan kemudian saya memberi kesimpulan bahwa ternyata vaksin itu sangat berguna, sangat berfaedah, sangat bermanfaat bagi kita. Karena itu maka saudara-saudara, kalau ada yang masih kontra, masih tidak setuju dengan vaksin, saran saya adalah mari rendahkan hati kita, mari kita belajar untuk mengikuti apa yang sudah menjadi program pemerintah, agar supaya negeri kita cepat pulih dan kemudian ekonomi kita bisa bangkit kembali dan kita bisa hidup normal kembali. Saudara-saudara, bagi saya vaksin itu sangat bermanfaat. Semua perkataan dokter yang mengatakan, yang mendorong kita untuk divaksin, ayo mari kita vaksin. Jangan sampai kita terlambat. Vaksin akan menolong kita, menolong keluarga kita, menolong kota dan bangsa kita untuk pulih kembali. Maka dengan demikian vaksin sangat penting. Ingat itu, vaksin sangat penting. Segera daftarkan diri dan beri diri untuk divaksin.